Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Kembali kita belajar ngaji hadis Nabi Muhammad SAW pada kesempatan berbahagia ini tentang bab makanan sehat ala Rasulullah Muhammad SAW. Pagi hari ini judulnya adalah alat untuk berburu. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, apa sebenarnya alat yang tepat untuk berburu itu? Biasanya Rasulullah SAW sangat familiar dengan panah, yakni busur yang digunakan untuk menembak sasaran jarak jauh. Adapun untuk jarak dekat, ini bisa menggunakan tombak ataupun pedang. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, perkembangan alat untuk berburu ini dari masa ke masa mengalami perkembangan teknologi yang cukup signifikan. Pada masa prasejarah, ini alatnya adalah sederhana. Ini batu, tajam, kapak, genggam, tombak, kayu, busur sederhana. Ini pada masa prasejarah, zaman Paleolitikum atau Neolitikum. Kemudian ada masa logam, masa agak maju berkembang, ini menggunakan tombak dari besi, kemudian pisau, busur, logam, dan juga jaring, perangkap binatang buruan. Jadi masyarakat zaman prasejarah dan juga zaman logam ini adalah masyarakat yang nomaden, tinggal berpindah-pindah dan hidup dengan pangan, yakni dari binatang yang berada di hutan yang kemudian ditangkap dengan cara menggunakan alat berburu tadi, batu tajam atau tombak besi, pisau yang sederhana. Kemudian berkembang pada masa klasik abad pertengahan, yakni dengan tombak tajam, perangkap mekanis, dan juga binatang pemburu, ada anjing dan elang. Inilah kira-kira masa klasik atau masa abad pertengahan, ini zaman hidup beliau Rasulullah SAW. Kemudian pada masa modern awal, abad ke-16 sampai abad ke-18, alat berburu ini sudah semakin modern, yakni senapan mesiu, juga perangkat logam, dan juga binatang pemburu, ada anjing, ada elang yang terlatih. Kemudian abad 19, abad modern, sampai abad 20, ini sudah menggunakan senapan laras panjang, rifle, shotgun, kemudian panah, compound, ya, bahannya, kemudian teropong. Berikutnya abad sekarang, era AI, ini kontemporer abad 21, berburu sudah menggunakan alat-alat canggih yang menggunakan drone, kemudian senjata laser, kemudian juga rifle canggih, serta jebakan elektronik, serta kalau panah ini menggunakan busur komposit yang lebih kuat untuk jadikan bahan untuk busurnya. Ya, saudaraku, muslimin dan muslimat di mana berada, apa sih sebenarnya alat yang terpenting untuk berburu itu adalah yang dapat melukai, menembus kulit dari binatang itu sehingga binatang itu mati atau terkena tembakan, sasaran anak panah ataupun tombak ataupun senapan, ini kemudian mengucur darahnya, bukan karena terpukul atau sisi tumpulnya. Apabila mengucur darahnya kena sisi tajamnya maka halal. Apabila kena sisi tangkainya, jadi golok dari tombak itu tangkainya, maka ini sama dengan mati terpukul. Jadi binatang yang tidak halal atau tidak thayyib untuk dimakan. Ya, mari kita simak hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil khadfi wa qala innaha la tashidu shaytan wala tangka'u aduwan walakinnaha taksiru as-sin wa
tafqa'u al-ain, muttafaqun alaih. Artinya, ya kan dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW melarang berburu dengan melempar batu. Beliau bersabda, batu itu tidak dapat membunuh buruan, tidak menyakiti musuh, dia hanya meretakkan gigi dan membutakan mata. Muttafaqun alaih. Ya, saudaraku muslim dan muslimah di mana berada, apa yang bisa kita petik hikmah dari hadis ini? Benar, bagaimana latar belakang di atas, bahwasanya teknologi berburu ini mensyaratkan dalam Islam adalah bisi tajam yang dapat menembus kulit dan mengucurkan darah dari binatang buruan, baik itu jarak dekat ataupun jarak jauh. Bukan dengan tangkainya atau sisi tumpulnya, demikian hanya peluru yang dilemparkan ini adalah peluru tajam, bukan batu bulat atau benda tumpul lainnya, melempar batu. Ya, berikutnya yang kedua, berdasarkan hadis di atas, berburu binatang dengan menggunakan batu, melempar batu untuk dilemparkan dan tidak melukai, mengucurkan darah, sehingga matinya binatang tersebut adalah mati terpukul. Dan ini tidak dianjurkan, karena cara tersebut sama halnya dengan menyiksa binatang, kemudian darah binatang tersebut tidak mengucur, sehingga asam urat masih mengalir atau masih tersimpan di dalam daging binatang tersebut, sehingga ini berbahaya apabila kita makan. Dagingnya adalah berpotensi menyebarkan virus atau bakteri yang berbahaya. Baik, berikutnya yang kedua, inilah syarat untuk menjadikan alat, mendesain alat untuk berburu. Ini adalah alat yang memiliki bilah tajam, sama dengan menyembelih binatang buruan tersebut. Berikutnya yang ketiga, dilarang berburu dengan melempar kerikil atau batu, karena berburu seperti ini tidak mengalirkan darah. Berburu seperti itu diharamkan. Contoh, kita berburu dengan menggunakan ketapel. Ya, ketapel ini adalah satu alat bermain anak-anak di pedesaan yang pelurunya yang dilemparkan adalah kerikil atau batu yang relatif bulat, jadi bukan peluru tajam. Sehingga ketika ketapel ini ditembakkan, ketika mengenai sasaran, entah itu burung atau binatang yang lainnya, ini sama dengan memukulnya, bukan mengucurkan darahnya. Dan ini tidak dianjurkan. Baik, yang ketiga, alat yang dipakai untuk berburu ada dua macam. Pertama, alat yang dapat melukai, seperti pedang, anak panah, dan tombak. Bagaimana dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 94, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas sayti tanaluhu aydiyakum wa rimahu liya'lamallahu man yakhafu bil ghaib. Ya, artinya, baik orang-orang yang beriman, diuji kamu sekalian oleh Allah dengan suatu binatang buruan yang engkau dapati dengan engkau menangkapnya dengan perangkap atau dengan anak panah, untuk mengetahui atas Allah Subhanahu wa taala siapa-siapa yang mentaati Allah yang Maha Gaib. Ayat 90. Ya, yang kedua, syarat alat untuk berburu ini adalah terlatih. Bagaimana anjing yang terlatih, singa, burung elang, raja wali yang terlatih, ini bisa digunakan untuk alat berburu. Surat Al-Maidah ayat 4, dihalalkan buat kamu yang baik-baik dan apa-apa yang kamu ajar dari binatang-binatang pemburu yang terlatih. Kamu ajar mereka dari apa-apa yang Allah ajarkan kepadamu. Ya, jadi ada anjing untuk berburu, ada singa, ada elang. Yang cukup populer adalah anjing pemburu ya, kita yang ini bisa digunakan sebagai alat untuk mengejar atau mendapatkan binatang buruan, baik itu kelinci ataupun rusa di area berburu yang tidak dilarang. Berikutnya yang keempat, berburu dengan senjata, berburu dengan alat ini diperlukan dua ketentuan atau dua persyaratan. Yang pertama, hendaknya alat tersebut dapat menembus kulit di bilah tajamnya, mana binatang tersebut mati karena ketajaman alat itu, bukan karena beratnya.
SAW pernah ditanya oleh Adi bin Hatim, "Bagaimana dengan, binatang buruan ini ya Rasul?" Maka Nabi menjawab, "Apabila kamu melempar golok itu dan golok itu menembus kulitnya, sisi tajamnya, maka makanlah. Tetapi yang mengenai binatang itu sehingga mati adalah tangkainya atau sisi yang dipegang, di tumpulnya, maka janganlah kamu makan." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan yang kedua, syarat untuk binatang itu sehingga halal dan thayyib adalah membaca basmalah ketika melepaskan anak panah ataupun melepaskan binatang pemburu tersebut. Ya. Saudaraku, muslimin dan muslimat yang berada, hadis ini menunjukkan bahwasanya alat berburu yang terpenting adalah dapat melukai, ada sisi tajamnya. Yang demikian, maka halallah binatang yang berburu, yang diburu itu dengan menggunakan senjata api yang berpeluru tajam, dengan tombak, dengan anak panah yang mengenai sisi tajamnya sehingga dapat menembus kulit dan mengucurkan darah binatang buruan itu. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat yang berada, adapun hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, ini janganlah kamu makan binatang yang mati karena senapan, kecuali apa yang kamu sembelih. Makna senapan di sini dalam riwayat Imam Bukhari dari perkataan Umar dalam bab binatang yang mati karena senapan, bahwa senapan yang dimaksud ini adalah senapan yang pelurunya terbuat dari tanah liat. Kalau sudah kering kemudian dipakai untuk berburu. Senapan seperti ini bukanlah senapan yang sebenarnya menurut pengertian sekarang yang dapat melukai sasarannya. Jadi pelurunya harus peluru tajam. Ya. Saudaraku, muslimin dan muslimat yang berada, termasuk senapan jenis inilah yang menggunakan batu bulat bangsa kerikil, dan ini tegas dilarang oleh Nabi SAW. Bahwasanya kerikil itu tidak dapat memburu binatang, tidak dapat melukai musuh, tetapi hanya dapat menanggalkan gigi dan membutakan mata atau mencabut mata. Riwayat Bukhari Muslim. Ya, saudaraku, muslimin dan muslimat yang berada, inilah indahnya agama Islam, mengajarkan kepada kita alat atau desain alat untuk berburu, hendaklah pelurunya atau anak panahnya atau mata tombaknya harus tajam dan dapat menembus kulit, bisa mengucurkan darah dari binatang buruan itu, sehingga binatang itu bukan mati karena tersiksa, kena sisi tumpulnya, tapi mati karena tersembelih. Caranya seperti itu. Dan tidaklah mengucapkan basmalah terlebih dahulu, sehingga halallah binatang buruan yang kita dapatkan. Halalan, halal dan thayyib, nasihat dan amin ya Allah. Demikian saudaraku muslimin dan muslimat tentang alat berburu, harusnya adalah sisi tajam, bilah tajam, berpeluru tajam sehingga tidak memukul atau menyiksa binatang itu, tapi benar-benar bermaksud menyembelih atau mematikan dengan tanpa menyiksa. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.